Bergerak di setiap detiknya dengan rangkaian berita yang terpercaya dan akurat hanya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa, Now News kembali hadir di hadapan Anda. Mengetahui seluk-beluk kejadian, sebab akibat peristiwa dari laporan langsung secara cepat dan fresh. Disajikan dalam sebuah berita yang inspiratif dan aktual. Persoalan dari tumpukan sampah di Yogyakarta sampai saat ini belum terselesaikan. Sampah-sampah yang mulai menumpuk di beberapa titik kota berawal dari sulitnya akses warga dalam membuang sampah. Beginilah kondisi terkini jalan di beberapa titik kota Yogyakarta. Museum Benteng Fredebert di Yogyakarta resmi dibuka kembali untuk publik setelah melalui... Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Now News. Inilah kami, Now News, setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore hanya di Paus TV. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Now News bersama saya Yere. Pemirsa, kita awali kabar berita hari ini. Sebuah truk terguling di Jalan Jogja Solo diduga karena pengemudi mengantuk. Berikut liputannya. Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jogja Solo, Dusun Ngangkruk, Desa Kebun Dalam Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten, pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 11 siang. Truk melaju dari arah Gresik menuju Jogja dengan membawa muatan batu kapur bahan gipsum. Diduga pengemudi mengantuk sehingga truk menabrak separator atau pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Menurut saksi, sering terjadi kecelakaan di tempat ini dikarenakan tidak adanya tanda pada ujung separator, sehingga banyak pengendara terutama pengendara mobil yang tidak melihat adanya separator sehingga menabraknya. Tidak ada korban jiwa, dikabarkan pengemudi selamat dan hanya luka ringan di bagian kaki. Peristiwa ini ditangani langsung oleh Kepolisian Satlantas Polres Klaten. Sopir mengantuk, dari itu muatan kira-kira 20 ton. 20 ton karena mengantuk dari Gresik mengarah kota Yogyakarta. Akibat mengantuk, itu ini terjadi di sini. Naik di median, karena mengantuk median terguling di depan pas warung masakan Padang. Eksekusi baru bisa ditangani pada jam 5 sore karena sulitnya medan dan memerlukan bantuan mobil derek. Jalur Jogja Solo sempat mengalami kemacetan. Sementara itu, terdengar dentuman keras di Jalan Ring Road Utara, Ngeringin, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dentuman berasal dari kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu mobil minibus dan 2 truk. Pada 12 Juni 2024 pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat mobil ingin belok arah secara mendadak, yang mengakibatkan mobil minibus yang ada di belakangnya membanting setir ke kiri. Seketika itu, mobil minibus langsung dihantam 2 truk di belakangnya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, hanya kerugian yang dialami mobil minibus dan truk karena mengalami kerusakan di bagian belakang mobil dan di bagian depan truk. Berita kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena kejadian miris yang melibatkan mahasiswa. Bagaimana rasanya ketika usaha keras dalam menggapai mimpi dan mengejar ilmu malah berakhir dengan kecanduan judi online. Di balik gemerlap dunia perkuliahan, ada banyak kisah tragis yang tidak terlihat. Banyak dari kalangan orang yang tutup mata dengan fenomena judi online. Mirisnya, ketika kita kulik justru jauh lebih mengkhawatirkan. Alih-alih mahasiswa yang seharusnya fokus mengejar ilmu malah turut andil dalam perangkap judi online ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi fenomena ini. Tidak tampak tapi ada. Larangan bukanlah kendala. Itulah kira-kira pernyataan singkat mengenai judi online.
Judi memang sudah ada sejak lama, tetapi dengan perkembangan teknologi yang canggih dan membuat semua bisa menjadi mudah, akhirnya judi bisa diakses secara online. Di kota Yogyakarta yang merupakan kota pelajar dengan ribuan mahasiswa yang merantau, merupakan salah satu saksi bisu perbuatan gelap mahasiswa, yaitu melakukan judi online. Banyak mahasiswa yang terlibat dalam permainan judi online. Mereka mengaku bermain judi online dapat membuat senang dan ketagihan. Mainnya tuh nggak sering, cuma kalau habis beli paketan, apa kalau nggak habis main terus dapat banyak, misal berapa ratus ribu apa 1 juta gitu, tak sisain dikit buat main lagi, gitu doang sih. Seneng tuh sebenarnya, ya kalau seneng orang main kayak gitu kalau pas menang ya, kalau pas menang sih senang. Cuman kalau aku tuh kadang ngeliat animasinya sama biasanya tuh kalau free spin kan aku nggak pernah buy ya, jarang beli free spin. Jadi kalau dapat tuh kayak kaget gitu. Kan biasanya soundnya ada sendiri tuh kalau ada simbol free spin tuh, cedeng gitu, bikin kaget. Wih, dapat ya. Seneng di situ. Alasan-alasan itulah yang membuat mahasiswa tetap bertahan bermain judi online. Bahkan seorang mahasiswa, demi untuk mendapatkan uang, seorang mahasiswa rela menjadi BA ambasador judi online hanya dengan jaminan kata aman. Awalnya aku diajak sama temenku, itu juga salah satu BA di salah satu situs judi online yang mungkin para talent judi online yang lain juga udah tahu ya kan. Terus diajak, awalnya sih takut gitu, kayak kan udah pernah lihat berita-berita kayak gitu, kayak ini nanti aku bisa gini nggak ya gitu. Terus ya dia ngeyakinin nggak apa-apa kok, ini ada yang backup gitu kalau kamu ada apa-apa gitu. Ya udah kalau gitu, terus aku mau. BA itu cuma nanti disuruh ngeposting bahan, kayak ada situs kan, terus ada orangnya main, terus ada kayak menang nih dapat berapa, nanti kan si pemenang itu ngechat admin slot itu, terus nanti kita yang post. Setiap hari itu harus ngepost 2 bahan. Menjadi seorang BA judi online tidak sebanding dengan gajinya. Konsekuensinya yang selain terjerat hukum, mereka juga dituntut harus memenuhi kewajiban sesuai kontraknya. Jika tidak, mereka akan mendapat ancaman serta sistem kerja yang tidak baik dengan paksaan dan tulisan pesan caci maki kasar di kolom chat grup WA. Judi online banyak dikatakan sebagai permainan online yang disetting, dan tidak seterusnya judi online akan memberikan keuntungan. Kerugian pasti akan dialami dari pemain judi online hingga pada titik di mana mereka merasa rugi banget. Dari awal yang 400, setelah 400 ribu itu ditarik, saya masang lagi 50 ribu. Nah itu mulai rungkat atau kayak rugi. Nah rugi nih 50 ribu, mungkin masang lagi lebih besar. Lalu saya masang lagi 100 ribu. Dari 100 ribu itu saya rungkat lagi, rugi lagi. Saya mulai berhenti tuh kayak ngerasa, wah kalau misalkan dari dulu dipikir-pikir gitu kan, dari dulu kalau saya nggak bermain mungkin bisa mengumpulkan uang buat yang lebih berharga dari permainan itu, atau buat makan atau yang sebagainya gitu kan. Berbeda sisi dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia judi online. Faktanya, masih ada beberapa dari mereka di kalangan mahasiswa yang menjauhi judi online. Tidak, soalnya menurut saya judi online itu sebuah jebakan dari para bandar judi online. Soalnya
itu bisa diatur. Soalnya itu kan web kan. Nah, saya kan juga dari informatika jadi tahu caranya mengatur seperti itu. Jadi tidak ada tertarik sedikit pun Tidak. untuk mencoba sekali saja. Tidak. Lantas, bagaimana bisa krisis fenomena judi online di kalangan mahasiswa ini bisa semakin melonjak? Benarkah kasus tersebut teracuhkan dan tidak adanya ketegasan dari pihak pemerintah? Dan bagaimana kasus tersebut jika dipandang menurut dari sudut pandang sosiologi? Dikhawatirkan lagi nanti akan memunculkan ketika orang sudah terhabit gitu ya, mereka sudah dalam bahasa sederhananya kecanduan, mereka berusaha untuk mengupayakan bagaimanapun caranya untuk melakukan itu. Ketika uang hasil kerja itu tidak mencukupi, muncul hutang, dan dari hutang ada konflik dengan hal yang dengan orang lain. Dalam hal ini kalau dari kasus itu dengan istrinya, kemudian bisa jadi nanti tidak menutup kemungkinan dengan saudara, dengan keluarga. Dan dikhawatirkan lagi kemungkinan kalau memang seseorang tidak bisa mengontrol ketika dihubungkan dengan ranah ekonomi, dikhawatirkan muncul tindak kriminalitas seperti pencurian demi memenuhi hasrat untuk memainkan judi online itu tadi. Nah, impact-nya sampai ke sana kalau memang seseorang tidak bisa mengontrol dirinya. Selain fenomena judi online yang tadi pemirsa, ada berita yang tak kalah mengkhawatirkannya daripada itu. Fenomena yang hampir 11-12 dengan judi online, yaitu pinjol ilegal atau yang kita sering dengar sebagai pinjaman online. Suatu transaksi secara online untuk meminjam uang dengan jangka waktu tertentu. Mari kita simak bersama informasi penting yang perlu kita ketahui untuk menjaga keuangan dan masa depan kita. Untuk memenuhi gengsi aja sih dari teman-teman di sekitar saya. Lebih tepatnya memenuhi lifestyle agar terlihat lebih berkualitas dari segi ekonomi dan gaya hidup yang kekinian. Awalnya saya cuma kebutuhan dari kalau ke bank kan ibaratnya lama kita ya minjem, atau ke temen belum tentu dikasih juga kan. Jadi saya mau nggak mau melakukan pinjaman tersebut. Kalau masalah yang banyaknya mahasiswa terkait terjerat pinjol itu bisa sih sebenarnya diatasi oleh pihak kampus gitu. Misalnya dalam hal seperti ini bukan berarti kampus harus ngasih duit ya, itu suatu tindakan yang salah juga sih. Kalau masalah mahasiswa yang terjerat pinjol, pihak kampus ini memang seharusnya dengan adanya fenomena ini, harusnya mereka memberikan edukasi terkait memanajemen keuangan. Jadi banyak sekali mahasiswa remaja itu yang tidak memahami mana kebutuhan, mana yang harus jadi prioritas, mana kebutuhan yang tidak seharusnya itu menjadi sebuah prioritas gitu. Kalau untuk pinjol sendiri ya pasti pernah mendengar lah ya kan, apalagi pinjol ini marak-maraknya di anak-anak muda, di mana anak muda tersebut sering menggunakan sosmed, sosial media. Menurut pribadi saya itu ke arah dua-duanya, positif dan negatif. Untuk arah positif itu misalnya dari ada seorang untuk membangun usahanya atau melakukan bisnis yang dimana kan membutuhkan modal, dimana modal tersebut dia tidak bisa dapatkan. Mungkin dengan adanya pinjol ini bisa terbantulah untuk membangun bisnis atau UMKM yang akan dibangun oleh pengguna pinjol tersebut. Untuk arah negatifnya mungkin ada, dimana arah negatifnya itu lebih condong ke foya-foya atau tidak sesuai yang apa yang didapatkan. Misalnya mulai dari judi online, kan? Ada tuh orang yang memakai pinjol tapi untuk judi online atau foya-foya, misalnya beli-beli barang-barang lah atau kemewahan sendiri. Yang dimana itu menurut saya nggak worth it lah, karena harus mengorbankan identitas kita untuk melakukan pinjaman online tersebut. Informasi selanjutnya, akses sulit warga Jogja membuang sampah. News segera kembali setelah ulasan berikut ini. Panas-panas ini menunggu bis datang rasanya jenuh banget, kayak ada yang kurang. Mending dengerin lagu aja.
Spotify, bikin beda suasana. Dengarkan lagu secara gratis atau upgrade ke premium. Download aplikasinya sekarang. Persoalan dari tumpukan sampah di Yogyakarta sampai saat ini belum terselesaikan. Sampah-sampah yang mulai menumpuk di beberapa titik kota berawal dari sulitnya akses warga dalam membuang sampah. Beginilah kondisi terkini jalan di beberapa titik kota Yogyakarta. Di daerah Yogyakarta yang mestinya menjadi daerah yang nyaman, tenang, dan indah, akhir-akhir ini Yogyakarta menyimpan permasalahan yang sulit untuk diatasi, yaitu sampah yang tersebar di beberapa titik kota, membuat pemandangan kota menjadi kumuh dan bau yang tidak sedap yang disebabkan oleh sampah-sampah ini membuat warga resah. Bukan hanya itu, untuk demi bisa membuang sampah, warga harus cepat pagi-pagi datang ke depo terdekat agar bisa menyerahkan sampah pada petugas sampah. Apabila telat sedikit saja, petugas depo tidak mau menerima sampah lagi. Permasalahan sampah yang diduga karena penutupan TPA Piungan ini menyebabkan kebijakan pemerintah untuk setiap depo yang ada di Yogyakarta saat ini sudah mempunyai peraturan dan jadwal untuk masyarakat bisa membuang sampah. Depo Pengok yang berlokasi di Kelurahan Demangan, Kemantren, Gondokusuman, Kota Jogja, tampak sudah bergilir didatangi warga pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 6 Juni 2024. Karena dikabarkan jadwal 2 hari buka, 1 hari tutup dan buka hanya di jam 7 sampai jam 8 pagi, masyarakat menjadi risau karena tidak fleksibel dalam membuang sampah. Oh ya, sekarang sulit aja. Sulit? Ya. Karena kenapa, Bu? Tidak bisa tiap hari. Jur diatur jam. Ini hanya jam 7 sampai jam 8. Hal yang sama dialami oleh depo terbesar yang ada di Kota Jogja, yaitu Depo Mandala Krida. Beginilah kondisi Depo Mandala Krida pada pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Banyaknya masyarakat yang datang atau yang buang di Depo Mandala Krida ini dari pagi jam 6 sampai jam 7 itu melebihi batas atau melebihi kapasitas yang ada di wilayah di sekitar sini. Ada Danukusuman, Banjiro sendiri, bahkan dari kampung sebelah selatan dari Mandala Krida itu kalau membuangnya ke sini. Untuk permasalahan sampah, pemerintah masih berusaha untuk menyediakan lahan pembuangan sampah akhir. Sebagai pengganti dari TPA Piungan, dikabarkan pemerintah akan membuat TPA di daerah Kalasan. Diharapkan dalam kondisi krisis ini, masyarakat untuk dapat bekerja sama serta memiliki kesadaran bersama-sama menjaga kota Yogyakarta tetap nyaman dari tumpukan sampah di pinggir jalan kota. Teresa Yosua melaporkan dari kota Yogyakarta. Ngabuburit merupakan momen yang paling menyenangkan saat bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar kumpul bersama keluarga, teman lama, dan sahabat, tetapi juga berburu kuliner. Nah, para pemirsa, biasanya berburu kuliner di mana nih? Bagi pemirsa yang berdomisili Yogyakarta, ini adalah beberapa pasar Ramadan yang cocok dikunjungi. Sudah menjadi tradisi saat bulan Ramadan tiba, saat sudah menjelang berbuka puasa, masyarakat mulai berburu takjil. Di Yogyakarta, setiap tahunnya di berbagai tempat pasti memiliki pasar Ramadan yang selalu diserbu masyarakat. Salah satunya ialah Kampung Ramadan Jogokarian yang terletak di Jalan Jogokarian nomor 36, Kecamatan Menteri Jeron, Kota Yogyakarta, yang menjual aneka takjil dan kudapan-kudapan serta minuman dari yang manis hingga makanan yang pedas, semua ada di sini. Ini yang selalu ditunggu Kak, event 1 tahunan sekali kan, 1 bulan full penuh berkah. Inilah kemeriahan Kampung Ramadan Jogokarian setiap sore. Selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang siap untuk berbuka puasa. Selama Ramadan,
Masjid Jogokarian setiap hari menyiapkan sebanyak 3.500 porsi makanan yang nantinya dibagikan gratis kepada masyarakat untuk berbuka puasa bersama. Dukungan moral, dukungan apapun itu dari masyarakat kan juga semakin banyak, masyarakat juga semakin antusias sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas program-program masjid untuk menghidupkan Ramadan. Sudah ke-20 tahun Kampung Ramadan Jogokarian hadir dengan memberikan suasana Ramadan lebih hidup dan terasa lebih istimewa untuk masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Apa sih spesialnya dari Jogokarian ini sampai mau diajak ke sini nih Yan? Mungkin karena adanya event tahunan kali ya, emang jarang ada. Ya udah, akhirnya saya ikutan sama teman-teman karena ada buka bersama juga kan. Nah, itu mungkin yang bakal bisa tertarik lah saya kesini gitu. Masyarakat merasa senang dengan adanya Kampung Ramadan Jogokarian ini. Diharapkan kedepannya, semoga Kampung Ramadan Jogokarian dapat memberikan sukacita dan kebahagiaan di setiap harinya di bulan suci yang penuh berkah. Ke pasar Ramadan yang ada di Kampung Kauman, yang sudah ada sejak tahun 90-an. Pasar Ramadan ini berada di Gang Sempit yang lokasinya berada di RW 10, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomangon, Yogyakarta. Meskipun sempit, Pasar Ramadan Kauman sudah menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi saat hendak berbuka puasa. Salma Faiz melaporkan untuk Now News. Petasan menjadi hal yang wajib ada ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Walaupun petasan menjadi kegiatan yang dilarang, namun tetap saja ada beberapa desa yang masih menggunakan petasan dengan alasan menambah kemeriahan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Sidorejo mengenai tradisi menyalakan petasan saat menyambut Idul Fitri? Berikut kami berikan liputannya. Desa Sidorejo yang terletak di Dusun Jetak, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, masih tetap mengadakan tradisi menghidupkan petasan rakit saat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah sudah memberi himbauan melarang penggunaan petasan. Himbauan tersebut memberikan beragam reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra dari para warga khususnya di Desa Sidorejo ini masih menjadi perdebatan yang selalu terjadi. Larangan meledakkan petasan selama perayaan Idul Fitri sebenarnya sudah dari tahun-tahun lalu. Larangan ini diterapkan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan warga, serta untuk mencegah kecelakaan dan kerugian material yang mungkin terjadi akibat penggunaan petasan yang tidak terkontrol. Menanggapi keputusan tersebut, sebagian besar warga Desa Sidorejo, terutama muda-mudinya, merasa keberatan. Mereka menyatakan bahwa petasan bukan hanya sekedar tradisi semata, tetapi juga bagian dari ritual kegembiraan dan ekspresi kebahagiaan dalam menyambut hari kemenangan. Soalnya setiap tahun, setiap Idul Fitri itu pasti membuat petasan. Namun, sebagian besar warga lainnya menunjukkan pendapat mereka yang beragam. Ada dari masyarakat yang menyambut baik larangan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan bersama, terutama bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap dampak buruk dari penggunaan petasan. Nah, itu menurut saya sungguh berbahaya sih. Apalagi kalau ada bayi, itu kan sangat terganggu ya, kupingnya atau telinganya. Pihak Desa Sidorejo sudah memberikan himbauan serta melarang keras adanya tradisi peledakan petasan tersebut. Namun, masih ada oknum pelaku yang tetap bersikeras menyalakan. Pemerintahan Desa Sidorejo bersama stakeholder yang ada, dibantu juga dengan dari pihak kepolisian, sepakat ataupun saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk memberikan edukasi ataupun arahan, himbauan agar untuk kegiatan-kegiatan besar seperti itu jangan sampai melakukan yang namanya menghidupkan petasan-petasan kembali. Kan kalau di desa itu yang namanya hari besar, Hari Raya Idul Fitri ataupun Sawalan ya, kalau di desa kami itu identik dengan petasan untuk tidak dihimbau untuk tidak menghidupkan petasan ataupun balon-balon udara. Kalau ada yang tetap akan kami tindak lanjuti. Salma Faiz melaporkan untuk Now News. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, ribuan pengunjung mendatangi alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyaksikan penerbangan balon udara sebagai puncak acara Festival Mudik 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah Wonosobo. Beginilah kemeriahan penerbangan balon udara dalam rangka puncak Festival Mudik 2024.
ada 53 balon udara yang diterbangkan dengan berbagai motif, dari motif batik sampai motif berkarakter. Balon-balon udara ini tidak diterbangkan bebas, melainkan ditambatkan atau diikat menggunakan tali dengan tinggi maksimum 150 meter, dengan tujuan tidak mengganggu jalur penerbangan udara. Pada hari Minggu 21 April merupakan puncak dari Festival Mudik 2024. Di tahun ini ada 14 lokasi penerbangan balon udara dan puncaknya dilaksanakan di alun-alun Wonosobo. Baik pemirsa, kali ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Teresa Skafi untuk melihat suasana kemeriahan Festival Balon Udara di sana. Baik ya, posisi saya sekarang udah ada di alun-alun Wonosobo, di mana saya menyaksikan Festival Mudik 2024 dan Festival Balon Udara yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah ini. Festival Balon Udara ini diselenggarakan untuk menggugah para wisatawan untuk datang ke daerah Wonosobo di masa bulan Ramadan dari awal puasa sampai saat Lebaran. Banyak sekali warga dari daerah Wonosobo ataupun dari luar Wonosobo yang antusias, yaitu sudah terlihat dari pagi sekitar pukul 4:30 pagi sudah banyak orang yang berdatangan hingga pada sekarang jam 8 pagi. Sungguh padat, banyak masyarakat yang antusias untuk melihat pesona Festival Balon Udara ini. Baik Teresa, bagaimana pendapat dari warga yang berkunjung menyaksikan Festival Balon Udara di sana? Baik, di tengah keramaian ini saya nggak sendiri, saya ada ditemanin dengan pengunjung, yaitu ada Mas Jo dengan Mas Reja, benar? Asalnya dari mana, Mas? Dari Wonosobo aja. Wonosobo, sama. Sama, dua-duanya Wonosobo. Oke, kira-kira tahu informasi ini, festival ini dari mana? Kalau saya sih lebih dari Instagram ya, sama dari desa-desa sebelah gitu bilang ada festival gitu. Oh, gitu. Kalau Masnya? Ya, hampir sama dari Instagram juga karena di kan banyak tentang festival Wonosobo ini, jadi datang ke sini. Oke. Terus kira-kira tertarik untuk datang ke sini karena apa, Mas? Sebenarnya dari dulu tuh udah suka sama balon sih, soalnya kan di desa saya juga buat, cuma nggak sebagus ini sih, motif-motifnya itu bagus-bagus banget yang di sini. Jadi tetap ya suka dari kecil aja sih. Oh gitu. Ya terus kesini Mas. Lalu Masnya? Ya pengen lihat balon-balon aja di sini, kan pasti banyak banget, motifnya juga pasti beragam juga. Dan ini kan kumpulan dari beberapa festival yang sudah kemarin ada sekitar 10 hari mungkin atau 11 hari sama sekarang. Jadi pasti balon-balon yang di sini pasti bagus-bagus gitu. Oke, terima kasih Mas, terima kasih banyak. Sekian dari saya kembalikan lagi ke studio kepada Yeri, terima kasih. Baik, terima kasih Teresa Skafi atas laporan Anda langsung dari Wonosobo, Jawa Tengah. Pemirsa, Yogyakarta selalu memberikan tempat wisata menarik yang dapat dikunjungi, menampilkan wajah hingga hal-hal baru. Bukanlah perihal asing, salah satunya adalah wisata Museum Vredenburg yang bisa memberikan wawasan mengenai sejarah bangsa Indonesia. Kali ini, Museum Benteng Vredenburg tampil dengan wajah baru. Penasaran dengan tampilan barunya? Ini liputan untuk Anda. Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta resmi dibuka kembali untuk publik setelah melalui proses revitalisasi serta peningkatan layanan pengunjung. Dan kini museum hadir dengan wajah baru yang lebih interaktif dan edukatif. Museum Benteng Vredenburg sekarang menampilkan pameran sejarah dengan diorama dan tampilan baru yang lebih interaktif. Salah satunya adalah video mapping serta air mancur. Museum Benteng Vredenburg memberikan tiket masuk secara gratis kepada seluruh pengunjung yang datang dari tanggal 8 sampai 14 Juni 2024. Terdapat 4 ruangan diorama yang dapat dinikmati para pengunjung. Yang pertama ada diorama 1 yang menyajikan peristiwa penting terkait sejarah perjuangan bangsa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Ruang diorama 2 menyajikan peristiwa penting perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta pada awal kemerdekaan. Diorama 3
ada menyajikan peristiwa yang bersejarah di Yogyakarta, dan diorama 4 menampilkan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Museum Benteng Fredebert kini menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya yang menarik bagi anak muda, serta tempat rekreasi yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan tampilan baru yang lebih interaktif dan edukatif, Museum Benteng Fredebert siap menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para pengunjung. Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2024, daerah Yogyakarta menggelar parade seni dan budaya lintas suku dan etnis. Ada 10 kontingen dari berbagai daerah di Indonesia yang ikut memeriahkan parade ini. Beginilah kemeriahan Festival Seni dan Budaya Suku dan Etnis yang menampilkan pertunjukan dari drum band AAU, Gita Dirgantara, dan Purna Paskibraka. Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan oleh Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Yogyakarta dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta semakin menambah rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Panitia juga memberikan bendera merah putih kepada seluruh masyarakat yang hadir pada Festival Seni dan Budaya. Festival dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan parade dari depan gedung DPRD Yogyakarta menuju titik 0 km Yogyakarta. Ada berbagai kebudayaan yang ditampilkan mulai dari tarian dari daerah istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Maluku, Sulawesi, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan etnis Tionghoa yaitu Tari Liong Ho Hap Hoi. Acara ini digelar sebagai peringatan pada hari kelahiran Pancasila sekaligus memperkenalkan seni dan budaya suku lainnya untuk memperkenalkan budaya suku yang ada di Indonesia kepada masyarakat Yogyakarta yang belum mengetahuinya dan juga para wisatawan yang sedang berlibur di Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Now News. Saya Yereng mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Now News dan sampai jumpa.